kepercayaan diri itu adalah keterampilan hidup. Yang suka jahat itu kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Setiap orang ya punya struggle-nya masing-masing. Setiap kita juga punya titik nggak percaya dirinya gitu. Semua itu adalah bagaimana kita mau terus belajar dan kemudian berkembang. Kita tuh nggak perlu loh nunggu siap dulu. Kita nggak perlu untuk Hebat terlebih dulu untuk memulai semuanya gitu. Terkadang kesiapan dan juga hebat itu tuh akan muncul sendirinya dengan seiring berjalannya waktu ketika kita sudah mencoba. Berhasil atau enggaknya itu bisa menjadi batu loncatan, itu bisa menjadi pupuk atau tangga-tangga kita untuk bisa mencapai kepercayaan diri seutuhnya gitu loh. Oke guys, hello, welcome back di Mind Vibes, tempat dimana pikiran sehat adalah jalan menuju vibes yang positif. Oke, kali ini lagi-lagi seperti biasa kita akan sharing dan berbagi sedikit pengalaman terkait dengan self-confidence. Apa kabar dulu ini? Saya kira tidak ada lagi acara-acara begini nih. Banyak, lumayan ya vakumnya. Sama juga ya. Ya, terus apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya guys dan tetap semangat tentunya. Oke guys, hari ini kita bakal ngobrol santai terkait dengan percaya diri atau self confidence. Kadang kita sering kali ngelihat orang tuh kayak, ih kok dia bisa ya sepede itu ngomong di depan umum, atau kok dia bisa ya seberani itu untuk mengupload segala hal di sosmed tanpa berpikir dua kali. Kalau kita kadang kayak mikir dulu nih, ini bagus nggak ya, nanti dipandang orang kayak gimana ya. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal atau menakutkan hal-hal, ini nanti gimana ya orang lain, nggak bagus deh kayaknya gitu kan ya. Jadi itu yang ngebuat kita ngerasa kayak nggak percaya diri, ngebuat kita minder untuk tampil atau menunjukkan diri kita sendiri. Padahal hal-hal kayak gitu tuh orang bisa percaya diri itu kan nggak muncul tiba-tiba ya Mah ya. Pasti ada ceritanya, ada pengalamannya, ada perasaan nggak nyamannya juga yang udah mereka lewatin sampai mereka ada di titik itu gitu. Nah, untuk kita membahas ini lebih dalam, kita harus tahu dulu nggak sih kepercayaan diri itu sebenarnya secara umum tuh apa sih? Coba, menurut lo kepercayaan diri sendiri itu apa sih, Mah? Percaya diri atau seringkali disingkat dengan PD ya. PD itu bukan bawaan lahir pastinya, teman-teman ya. Jadi PD itu bukan bawaan lahir, tapi dibangun dan dikembangkan. Meskipun ada orang yang berani tampil, cenderung berani tampil lebih berani gitu karena faktor genetik dan temperamennya. Namun sejatinya itu dibentuk dari pengalaman hidup, lingkungan, pola pikir yang dimana terus dilatih secara kontinu. Berarti pada intinya percaya diri itu bisa dibangun kan, nah nggak yang ujuk-ujuk, oh tuh orang emang percaya diri, oh tuh orang emang dia lebih pede kok daripada yang lain, enggak kan? Enggak, jadi kepercayaan diri itu adalah keterampilan hidup dan itu bukan faktor dari takdir genetiknya. Berarti bisa aja karena selama proses dia bertumbuh. Intinya adalah sebuah pengalaman hidup, faktor lingkungan juga yang kemudian dilatih secara tadi terus-menerus, kontinu gitu loh. Yang akhirnya membuat dia menjadi lebih terampil gitu. Nah, tapi Mah, ada tuh beberapa orang yang dia tuh percaya diri. Ada juga orang yang udah dia coba, tapi dia tuh tetap nggak percaya diri. Nah, penyebab orang nggak percaya diri itu sebenarnya apa sih? Ada beberapa faktor ya, tuh kenapa orang menjadi tidak percaya diri. Pertama, mungkin pengalaman masa lalunya. Ada sesuatu yang terkait dengan pola asuhnya, yang kemudian dia merasa tidak didukung atau dia merasa direndahkan di proses pengasuhan tadi, proses pengasuhan di masa lalunya seperti itu. Kemudian ada keberhasilan atau kegagalan di masa lalunya. Jadi yang berhasil di masa lalu, di masa kecilnya, dia akan menjadi cenderung percaya diri. Ada yang kemudian gagal, yang kemudian menghambat dia untuk menjadi tidak percaya diri seperti itu. Jadi intinya adalah kondisi pengalaman masa lalu, termasuk di sini adalah pengalaman traumatis seseorang, pengalaman dibully, atau bahkan juga beberapa hal terkait dengan kekerasan. Kekerasan itu juga mengakibatkan seseorang
kemudian menjadi tidak percaya diri ya, kalau kita sekali lagi kalau kita berbicara faktor masa lalu. Kemudian faktor selanjutnya itu adalah lingkungan sosial. Bagaimana lingkungan sosial ini, keluarga, teman, kemudian teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman kerja, mungkin seperti itu. Ini bagaimana pola pertemanannya gitu kan, yang mensupport kah atau yang kemudian tadi merendahkan, yang kemudian membuat kita insecure kan gitu ya. Kemudian juga sosial media juga terkadang membuat seseorang itu menjadi insecure ya, menjadi tidak percaya diri. Apalagi makin kesini ya Ma ya, maksudnya orang udah makin nah itu dia, kadang-kadang kita nggak terampil ya untuk memilah sosial media ini pas nggak sih sama aku gitu kan ya, udah diambil semua tanpa disaring. Iya, tanpa disaring, tanpa diamati dulu, dipahami dulu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya faktor ketiganya itu terkait dengan pola pikir kita sendiri gitu ya. Artinya gini loh, terkadang yang suka jahat itu kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Yang paling suka mengeritik itu ternyata adalah diri kita sendiri. Akhirnya membuat kita menjadi irrational belief. Jadi akhirnya membuat dia akhirnya tidak percaya diri. Atau sebaliknya, ada juga pola pikir yang terlampau perfeksionis. Ini juga akhirnya membuat dia tidak pede. Karena tadi takut salah, takut nggak sempurna, takut nggak bagus, kayak gitu. Selain itu juga percaya diri. Kenapa ya kok aku nggak cantik? Kenapa hidungku kok nggak mancung gitu kan ya? Kenapa ya mata aku kok nggak gede gitu kan ya? Tapi kalau kita selalu menilai diri kita sendiri dari sisi tidak baiknya gitu, akhirnya kan membuat kita juga kurang percaya diri. Nah, akhirnya kan nggak enak ya dilihat orang ya gitu kan ya, karena kita sendiri aja membawa diri kita udah nggak pede kan gitu. Apalagi kayak fisik tuh juga nggak melulu hal utama gitu loh. Betul. Karena kayak gini ya, balik lagi sih Kak sebenarnya ya, teman-teman semua ya. Definisi cantik tidaknya itu kan masing-masing orang grade-nya beda-beda ya gitu. Jadi standarnya itu beda-beda. Faktor terakhir itu adalah terkait dengan nilai dan tujuan hidup gitu kan ya. Orang yang biasanya punya tujuan hidup yang jelas cenderung lebih confidence ya, lebih tahu aku mau kemana, dan itu akhirnya ngefek ke kepercayaan diri dia. Kayak dia udah tahu nih goalsnya mau kemana, dia udah tahu tujuannya mau kemana. Betul. Jadi ada beberapa aspek ya tadi ya gitu kan ya, pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, kemudian pola pikir pribadi, kemudian citra diri yang terkait dengan kita menilai diri kita sendiri, kemudian nilai dan tujuan hidup. Berarti banyak juga ya Ma, maksudnya penyebab atau faktor-faktor orang yang bisa ngebuat orang tuh nggak percaya diri, dan terkadang hal-hal itu tuh seringkali tuh nggak dinotis gitu loh sama orang. Kalau misalnya ternyata itu tuh gara-gara penilaianku sendiri loh, kan kita seringkali menyalahkan faktor eksternal aja gitu kan, padahal kita tuh lupa untuk kayak iya ya aku nih yang seringkali juga memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak aku pikirin kayak gitu. Nah setelah tadi ya kita udah tahu nih penyebabnya apa, kepercayaan diri itu apa gitu. Mama sendiri pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri? Pernah ya, dan kayaknya semua orang juga pernah yang berada di satu titik di mana dia tidak percaya diri. Kalau Mama jelas punya pengalaman gitu loh, karena ya banyak faktor yang membuat Mama ini pada waktu itu juga tidak percaya diri gitu kan ya, dari lingkungan keluarga di mana Mama itu terlahir di antara saudara-saudara laki-laki. Yang jelas pada zaman itu perbedaan antara perlakuan laki-laki dengan perempuan itu jelas ada kan gitu ya. Kemudian ditambah lagi di lingkungan sosial, kita bertumbuh di antara teman-teman yang tampak terlihat lebih dari diri Mama pada waktu itu. Kok dia lebih cantik ya, kok aku nggak cantik ya, dia lebih pinter, lebih apa, pokoknya selalu ada perasaan perbandingan antara orang-orang yang ada di lingkungan sosial pada waktu itu. Sampai suatu ketika ter-aware-kan ya, maksudnya ada perasaan bahwa nggak bisa aku biarin lah kayak begini. Kalau kayak begini terus, yang rugi itu aku gitu. Sementara orang-orang yang kemudian membuat yang memang pingin kita nggak bisa jadi apa-apa, itu akan senang gitu kan ya. Akhirnya apa, di suatu ketika keinginan itu harus kita genggam dan meyakinkan diri bahwa hai Lucy kamu bisa, hai Lucy kamu mampu gitu kan ya. Akhirnya mencoba mengatasi rasa takut, mengatasi rasa cemas dengan banyak ikut organisasi, kegiatan.
ekstrakurikuler yang setidaknya membuat saya akan bisa tampil walaupun seapa adanya saya gitu kan ya. Pelan-pelan akhirnya pikiran-pikiran negatif itu berubah menjadi positif, kemudian mulai berlatih bagaimana berbicara, bagaimana kemudian perform diri, artinya kekurangan yang ada di diri kita itu nggak perlu disesalin gitu kan, tetapi malah harus kita tingkatkan. Nah, alhamdulillah kemudian kita juga punya ketemu teman yang circle-nya itu adalah teman-teman yang sportif, yang mendukung gitu. Makanya bersyukur banget ya Mama, maksudnya bisa punya lingkungan tuh yang suportif gitu. Walaupun sebenarnya kita buat dapetin lingkungan yang suportif juga yang nggak mudah gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya emang kita nggak bisa menemukan lingkungan yang suportif, kita bisa menciptakan lingkungan yang suportif itu mulai dari kita sendiri gitu kan. Kalau kakak sendiri atau Nikita sendiri udah pasti ada pengalaman kan ya? Karena kan tadi kan notif yang dari Mama adalah semua orang udah pasti ada di satu posisi yang udah nyaman, yang kemudian membuat kita kayaknya kurang percaya diri gitu kan ya. Kalau Niki ada? Pasti ya, ada ya dong, okay. Tentunya ada. Kalau kakak sendiri mungkin salah satu pengalamannya adalah dulu itu kak tuh tipe yang pasti Mama juga tahu lah, kak tuh tipe yang paling nggak suka ngomong di depan umum, paling nggak suka dengan tatapan orang ketika kita tuh ngomong di depan umum gitu, kayak seakan-akan aku tuh salah gitu, apalagi kayak aku tuh kan cadel ya, Ma. Jadi kan ngerasa kayak aduh nggak ada, itu semakin membuat orang notice kalau misalnya tuh orang aneh gitu loh. Cuman semakin kesini lagi-lagi yang tadi yang kata Mama bilang ya, salah satu penyebab orang nggak percaya diri itu kan karena mereka nggak tahu ya tujuannya tuh mau kemana kayak gitu kan. Nah balik lagi kalau karena aku tahu tujuanku, aku pengen kayak gini nih, aku pengen kayak A, aku pengen B, aku pengen C. Nah ketika aku tahu tujuanku mau kemana, salah satunya syaratnya adalah aku harus bisa berani ngomong gitu kan ya di depan umum. Ya udahlah, aku mulai men-challenge untuk kuliah. Jadi aku waktu kuliah tuh mulai men-challenge kayak oke, aku harus mencoba nih ngomong di depan umum, walaupun ngomongnya gemetar, apa ngeblank lah, apalah, semua orang ngeliat lah, habis itu ada aja lah pendapat cadel ya ini. Udah bodo amat. Lagi-lagi Mama tuh juga untungnya selalu nge-support kayak nggak apa-apa kak, itu tuh bisa jadi ciri khasmu loh kalau misalnya emang kayak gitu. Setidaknya kamu percaya diri aja, pede aja, orang juga nggak bakal notice. Maksudnya selain artikulasi huruf itu, setidaknya itu bisa jelas gitu loh. Jadi di situ aku ngerasa kayak iya ya, maksudnya setiap orang ya punya struggle-nya masing-masing. Setiap kita juga punya titik nggak percaya dirinya gitu. Walaupun sampai sekarang juga masih kayak aduh nggak pede deh. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya emang kita punya tujuan, kita tahu, dan kita nggak melulu menilai diri kita dari sisi negatif, ya kita nggak bakal berlarut-larut sih dalam hal-hal yang nggak memberikan kita benefit gitu loh. Dan salah satu hal lain yang aku pegang tuh juga kayak gimana caranya aku mengubah kelemahan yang aku milikin menjadi suatu kelebihan yang aku milikin gitu. Itu sih Bu Ceye. Ya, benar. It's okay. Yang penting adalah bagaimana perasaan tidak aman itu dan ingin tampil sempurna itu ya kita ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional gitu. Karena tidak ada juga rasa percaya diri itu yang dibangun tanpa tadi ya latihan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, kemudian ada usaha nyata yang memang kita usahakan gitu, sehingga akhirnya perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan ingin sempurna, terlampau sempurna juga nggak bagus banget ya gitu. Akhirnya terlatih dengan sendirinya. Untuk itu semua terkait dengan pengalaman Mama dan pengalamannya Niki, lebih kepada akhirnya bagaimana upaya kita mengenal diri kita. Mana sih yang memang harus kita koreksi ya gitu, seperti itu. Jadi mengenal diri dengan baik, kemudian punya kemampuan untuk menerima kekurangan. Semua itu adalah bagaimana kita mau terus belajar dan kemudian berkembang. Tanpa ada batasnya ya, namanya belajar mah nggak ada batasannya, dan bagaimana upaya kita berkembang juga tidak ada batasnya, seperti itu. Setuju. Terakhir nih Bu Ceye, tips ampuh untuk kita biar bisa lebih percaya diri itu gimana? Tips yang santai aja, tips yang lebih mudah mungkin bisa dilakukan itu apa? Tetaplah untuk menjadi dirimu sendiri.
dan berdamailah dengan apa yang udah kita lalui di masa lalu. Karena sekali lagi ketika kita mengenal diri kita menjadi diri kita sendiri, dan kita tadi mau belajar dan bertumbuh terus menerus, kita memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu kita dan kita berdamai untuk semua itu, maka secara tidak langsung akan tumbuh rasa kepercayaan diri. Artinya kita akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah mengenal siapa kita, seperti itu. Oke, nah itu guys, jadi lagi-lagi pada akhirnya tuh kita harus bisa berdamai dulu ya, kita harus bisa ngelewatin hal-hal yang nggak enaknya dulu gitu loh, karena untuk kita punya self confidence, untuk kita bisa sampai di titik ini tentunya juga kita harus ngelewatin hal-hal yang nggak nyaman juga kan terlebih dahulu gitu. Oke, nah terakhir nih sebelum kita tutup pemirsa, kalau misalnya ada yang ngerasa relate, boleh deh kalian coba share pengalaman kalian untuk survive bisa self confident tuh apa, coba bagi di pengalaman kalian di kolom komentar, kan kita juga pengen tahu. Nah, terakhir sebelum kita tutup, dari Mama nih, pesan Mama untuk teman-teman yang lagi struggle di fase ini apa dong? Pesannya cuma 2 kalimat aja ya, mungkin biarkan dirimu hadir tanpa harus merasa hebat terlebih dahulu. Guys, itu singkat padat tapi ngena gitu, yang dimana aku juga setuju dengan statement closingnya Mama. Kita tuh nggak perlu loh nunggu siap dulu, kita nggak perlu untuk hebat dulu untuk memulai semuanya gitu. Terkadang kesiapan dan juga hebat itu tuh akan muncul sendirinya dengan seiring berjalannya waktu ketika kita sudah mencoba gitu. Jadi coba aja dulu, berhasil atau enggaknya itu bisa menjadi batu loncatan, itu bisa menjadi pupuk atau tangga-tangga kita untuk bisa mencapai kepercayaan diri seutuhnya gitu loh, ya kan Mas? Ya, intinya adalah di setiap momen apapun yang dimana ada kesempatan untuk kalian hadir, untuk kalian tampil, untuk kalian berkontribusi, ambil kesempatan itu, hadir di situ gitu kan ya. Jadi apapun yang positif tentunya, jelas yang positif, tanpa kemudian kita ragu karena tadi aku nggak hebat, aku belum siap, aku takut, aku ngerasa nggak aman, bla bla bla. Abaikan perasaan itu, coba terus untuk kemudian mempertunjukkan diri kita. Namun jangan lupa persiapkan juga ketika kita terus berlatih, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ada momen di mana kita emang bisa tampil, ambil. Jadi maju aja dulu. Nggak usah sampai menunggu hebat dulu, karena kata hebat juga indikatornya juga menjadi sangat luar biasa luas ya. Seperti itu. Oke guys, kalau aku pribadi ya, ketika kita tidak mencoba hal, kita tuh akan ngelewatin berbagai kegagalan sekaligus gitu ya. Dimana kita jadi nggak tahu perjalanan dalam prosesnya itu kayak gimana gitu. Yang kedua, kita jadinya semakin jauh dari prosesnya kita yang mau kita tuju. Setidaknya kalau kita coba, kita ada di tangga kedua, tangga ketiga gitu kan. Tapi kalau kita nggak nyoba, ya sama aja kita masih di tangga bawah, kita belum ada naik di tangga manapun gitu kan ya. Oke, baik guys, jadi karena kita semuanya sudah di penghujung episode kali ini, semoga aja dari episode kali ini nih bisa membantu teman-teman yang lagi struggle atau mungkin teman-teman yang lagi membutuhkan gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya teman-teman ada nih teman-temannya yang lain gitu yang ngerasa ini kayaknya relate deh sama si A gitu. Ayo guys, share aja ke teman-teman kalian yang mungkin lagi relate, biar kita sama-sama bertumbuh, biar kita sama-sama berkembang secara positif. Kita bertumbuh intinya bersama-sama. coba lagi, ambil semua kesempatan yang ada, yang positif, karena nggak ada manusia nggak pernah gagal, bohong. Nggak ada manusia yang tiba-tiba langsung terlihat baik-baik saja di TV atau dimanapun itu, tidak ada. Semua pasti pernah masuk ke dalam satu fase kegagalan. Nah, yang membedakan satu sama lain itu adalah ketika dia gagal, dia bangkit lagi dan dia terus coba. Nah, yang beda lagi ada yang gagal kemudian menikmati kegagalannya. Nah, itu yang berbahaya. Oke, teman-teman semua. Oke, pokoknya sukses buat intinya kita ya. kalau kalian masih muda, cobain aja segala hal, semua tabah segala hal. Dan kalau misalnya emang kalian sudah dewasa banget nih, ngerasa kayak udah telat, nggak ada kata terlambat guys, jadi coba aja lagi, lakukan semuanya secara positif dan tetap bahagia dan tetap semangat gitu. Oke, semuanya salam
penuh cinta buat kalian semua, buat aku, kamu, dan kita semua. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. Bye-bye. See you.